Malam hari ini adalah malam ke-10 bulan Muharram Al-Haram, malam Ashura, malam terakhir yang dilalui oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain bersama keluarga dan para pendukung setia beliau. Malam ini adalah malam mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam mereka berdiri menegakkan salat yang menjadi kebahagiaan mereka di dunia, yang menjadi penghibur jiwa mereka. Di sore hari tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a, Umar ibn Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk mendatangi kemah-kemah Abi Abdillah Al-Husain untuk memulai peperangan di sore hari ke-9 bulan Muharram. Namun Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain memerintahkan putra beliau Al-Abbas dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi mereka dan meminta mereka untuk mengundur apa yang menjadi niatan mereka sampai esok hari. Katakan kepada mereka bahwa kami ingin untuk menghidupkan malam terakhir kami dengan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayat sucinya, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun kemudian menerima apa yang diusulkan oleh Imam Al-Husain alaihi salam. Karena kemudian di malam ke-10 Al-Imam Al-Husain alaihi salam mengumpulkan para sahabat beliau yang telah membuktikan kesetiaan mereka hingga malam ke-10 bulan Muharram adalah telah terbukti. Perjalanan panjang dari kota Madinah menuju Makkah, kemudian dari Makkah di hari Tarwiyah Al-Imam Abi Abdillah meninggalkan kota suci Makkah menuju Al-Iraq. Perjalanan yang sangat panjang. Ada tempat transit yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan manzil, jamaknya manazil, tempat persinggahan para kafilah rombongan yang melakukan perjalanan panjang. Ada beberapa belas tempat di mana Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain berhenti, ada yang sampai bermalam, ada yang hanya sekedar beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu banyak peristiwa terjadi. Kafilah Al-Husain yang bersama ahlu bait dan pengikut setianya ternyata juga diikuti oleh banyak orang dengan anggapan bahwa Al-Husain menuju Irak untuk memetik kemenangan, menuju Al-Iraq untuk menikmati kejayaan. Makanya mereka kemudian ikut bersama Al-Husain. Tidak ada harapan dari mereka, tidak ada yang mereka inginkan kecuali mendapatkan keuntungan dunia. Dan Al-Imam Al-Husain sejak awal mengetahui yang demikian dan dibiarkan. Biarlah peristiwa demi peristiwa akan menyortir orang-orang yang tidak punya kelayakan untuk melanjutkan perjalanan bersama Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain sehingga sampai ke padang Karbala. Dan terbukti ratusan orang
Tidak kurang dari 500 orang yang juga kemudian ikut bersama. Ada yang bergabung di tengah jalan ketika mengetahui kafilah Al-Husain, bergabung sehingga jumlah yang sangat banyak. Namun mereka bukan orang-orang inti Al-Husain. Mereka adalah orang yang ingin mencari keuntungan dari kemenangan yang mereka anggap. Karena ketika di tengah jalan ada berita-berita tentang hal-hal yang tidak mengenakkan mereka, apalagi ketika ada berita bahwa kota Kufah telah berbalik, yang tadinya memberikan dukungan untuk Muslim ibn Aqil, mereka mulai mengkhianati Muslim ibn Aqil. Satu demi satu peristiwa itu terjadi, dan ketika ada berita bahwa ada pengkhianatan, ada orang-orang Al-Husain yang gugur karena pengkhianatan penduduk kota Kufah, maka rombongan yang memang hanya ingin mencari keuntungan itu kemudian melambatkan laju kendaraan mereka agar jauh dari kafilah inti Al-Husain. Kemudian mereka berbalik dan pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga ketika sampai di Karbala di hari kedua bulan Muharram, tidak tersisa bersama Al-Husain alaihissalam kecuali mereka yang berangkat dari kota Makkah bersama beliau, yang memang sejak awal memiliki kesadaran yang penuh, memiliki kesadaran yang utuh, punya kesadaran bahwa kedatangan mereka bersama Al-Husain ke Karbala adalah untuk menyumbangkan darah-darah mereka untuk menyuburkan Islam. Sejak awal mereka tahu yang demikian, bukan hal yang mengejutkan mereka, tidak ada yang samar bagi mereka. Karena sampai pada malam ke-10 bulan Muharram, malam Asyura seperti ini, Al-Husain mengumpulkan para sahabatnya yang telah teruji, sekali lagi saya katakan, yang telah teruji kesetiaan mereka, yang telah teruji keimanan mereka, yang telah teruji kesiapan mereka untuk berkorban demi Al-Husain yang sedang menjalankan sebuah proyek Tuhan untuk mempertahankan eksistensi Islam yang sedang terancam. Al-Husain mengumpulkan mereka, kemudian berpidato di hadapan mereka. Di antara isi pidato itu beliau memuji kesetiaan para sahabat beliau, memuji kebaikan dan ketulusan keluarga beliau yang telah bersama beliau dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan untuk membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Al-Husain berkata, aku tidak pernah mengetahui, bukan tidak pernah bergaul, bukan tidak pernah hidup sezaman, tidak. La a'lam, aku tidak pernah mengetahui sepanjang sejarah umat manusia sejak Adam, aku tidak pernah mengetahui ada sejarah pengikut para nabi, pengikut para wasi. Aku tidak pernah mengetahui ada sahabat-sahabat yang lebih setia dan lebih baik dari kalian, para sahabatku. Inilah a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Al-Husain mengapresiasi, Al-Husain memuji, Al-Husain memperkenalkan kepada kita siapa mereka yang bersama Al-Husain alaihissalam. Mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih baik dari ashab Abi Abdillah Al-Husain, tidak terkecuali para sahabat, para nabi, tidak terkecuali juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama beliau di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khaybar, dan di perang-perang yang lainnya. Secara total, ashab Abi Abdillah adalah yang terbaik, yang paling setia. Inilah a'lamu ashaban khair awfa wala khairan min ashabi.
wala ahla baitin abarra wala awsala min ahli baiti. Aku tidak pernah mengenal satu keluarga yang disatukan oleh nasab, yang disatukan oleh ayah, oleh kakek. Aku tidak pernah mengenal ada keluarga yang lebih berbakti dan lebih menyambung kekerabatan melebihi keluargaku, anak-anakku, anak saudaraku, anak misanan-misananku. Ini adalah keluarga terbaik yang ada di muka bumi. Fajazakumullahu anni jami'an khaira. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan karena pembelaan kalian kepadaku. Kemudian Al-Husain alaihissalam melanjutkan, ala wa inni adhunnu yawmana min haula'il a'da'i ghadan. Aku yakin bahwa waktu kita yang tersisa hanya sebentar. Ini malam terakhir. Besok adalah masa akhir kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah, dan tidak akan ditangguhkan lagi hari ke-11 Muharram atau hari 12. Tidak, hari 10 seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah malam terakhir, dan gelapnya langit, gelapnya suasana bisa menguntungkan kalian apabila kalian mau meninggalkan saya, dan saya telah izinkan kalian semua untuk meninggalkanku sendirian tanpa ada celaan, tanpa ada tanggung jawab di hadapan Allah, karena sudah aku bebaskan, tidak ada dosa. Saya persilahkan kalian meninggalkan saya, karena pada dasarnya yang mereka cari hanya aku. Kalau mereka telah berhasil membunuhku, mereka akan tidak mungkin lagi mencari-cari selain aku, tidak akan mencari-cari kalian. Karena manfaatkan kesempatan ini, tinggalkan aku, kata Al-Husain alaihissalam. Ala wa inni adhunnu yaumana min haula'il a'da'i ghadan. Ala wa inni qad adhintu lakum fantaliqu jami'an fi hillin. Sesungguhnya ketahuilah, aku telah izinkan kalian semua untuk meninggalkanku. Fantaliqu jami'an. Pergilah kalian semua, pergilah. Tinggalkan aku sendirian di padang Karbala. Hidup malam ini dan esok hari aku berhadapan dengan musuh-musuh. Selamatkan diri kalian masing-masing. Laisa alaikum minni dhimam. Kalian tidak punya tanggungan apa-apa terhadapku, karena aku telah izinkan, aku telah bebaskan. Hadzal lailu ghasyiyakum fattakhiduhu jamala. Ini adalah malam yang begitu gelap, maka manfaatkan malam ini. Jadikan dia tunggangan untuk cepat-cepat lari meninggalkan kepungan musuh. Karena kalau kalian malam ini tidak lari, besok pagi tidak punya kesempatan. Karena tinggalkan aku. Telah diizinkan oleh Al-Husain alaihi salam untuk meninggalkan. Namun apa jawaban mereka? Mereka serempak. Yang pertama-tama bangkit adalah putra-putra Al-Husain, adik Al-Husain, Abul Fadl Al-Abbas dan saudara-saudaranya. Mereka semua serempak mengatakan bahwa kami tidak akan mungkin meninggalkanmu, wahai junjunganku, wahai junjungan kami, tidak mungkin kami meninggalkanmu. Wahai imam kami, tidak mungkin kami membiarkanmu sendirian. Apa jawaban dari Ahlul Bait? Sepakat bahwa mereka, apapun yang mereka akan hadapi esok hari, mereka akan siap berjuang, mempersembahkan yang terindah, mempersembahkan yang paling mahal yang mereka miliki demi Al-Husain alaihi salam. Kemudian disusul oleh para ashab Abi Abdillah Al-Husain. Al-Husain juga mempersilahkan,
anak-anak Aqil. Cukup sudah Muslim ibn Aqil telah dengan gigih dan gagah telah menyumbangkan jiwanya untuk perjuangan ini. Yang kalian silahkan tinggalkan aku sendirian. Tetap juga putra-putra Aqil tidak ada yang mau meninggalkan Al-Husain alaihissalam. Kemudian para sahabat beliau berkata bahwa di antara yang pertama berdiri adalah Muslim ibn Aus saja, seorang tua, sahabat Nabi, sangat tua. Ketika perang Siffin 20 tahun lebih sebelum peristiwa Karbala, usianya kurang lebih sama dengan usia Ammar ibn Yasir, 70 tahun lebih. Kita bisa bayangkan setelah 20 tahun lebih kira-kira berapa umurnya? Di atas 90 tahun umurnya. Lalu apa alasan kita yang masih muda-muda, yang masih kekar, punya kekuatan, meninggalkan perjuangan demi kejayaan Ahlul Bait? Tentu ranah perjuangan kita berbeda dengan ranah perjuangan mereka. Perjuangan antum sebagai para pelajar adalah serius menuntut ilmu, berprestasi setinggi mungkin untuk kejayaan agama dan kejayaan negeri kita yang tercinta ini. Ini perjuangan. Kita meniru Muslim ibn Aus saja, kita meniru juga anak-anak remaja yang beberapa malam lalu telah saya ceritakan bagaimana juga menyumbangkan yang terbaik untuk perjuangan Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Apa kata Muslim ibn Aus saja, seorang yang sudah tua itu mengatakan, anahnu nukhalli ank, apakah kami akan meninggalkanmu sendirian wahai Al-Husain? Walamma nu'dziru ilallahi fi adai haqqik, sementara kita belum berbuat sesuatu yang kita punya uzur di hadapan Allah nanti kalau kita mati dan di hadapan mahkamah Allah. Apa alasan kita kalau kita meninggalkanmu sendirian di padang Karbala di hadapan puluhan ribu manusia-manusia biadab yang kebengisan dan kekejiannya melebihi binatang-binatang buas? Tidak ada rahmat, tidak ada belas kasih. Mereka akan berlomba-lomba mempersembahkan kebiadaban demi mendapatkan upah yang murah dari atasan-atasan mereka. Apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhir di mahkamah Allah kalau kami meninggalkan kamu wahai Husain? Ama wallah, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Husain, demi Allah, hatta uksira fi sudurihim rumhi, sehingga tombakku ini akan aku tancapkan ke dada-dada mereka hingga patah, dan aku akan pukul mereka dengan pedangku yang ada di tangan kananku ini sehingga mereka tersungkur selama pedang ini masih ada di genggamanku. Wa adribuhum bisayfi ma sabata qaimuhu fi yadi wala ufariquk, dan aku tidak mungkin akan lari meninggalkanmu wahai Husain. Walau lam yakun ma'i silah, andai aku tidak lagi memiliki senjata, pedangku telah jatuh atau dirampas, tombakku telah patah, andai aku tidak memiliki senjata apapun, aku tetap akan membelamu walau dengan melempari mereka dengan batu-batu yang ada di sekitarku. Walau lam yakun ma'i silahun uqatiluhum bihi laqadhaftuhum bil hijarati dunak hatta amuta ma'ak, sehingga aku mati syahid bersamamu wahai Al-Husain. Jawaban-jawaban yang tidak sekedar orasi, namun ini muncul dari lubuk jiwa yang paling suci. Orang-orang yang telah teruji keimanannya, orang-orang yang telah teruji ketakwaannya, orang-orang yang telah teruji kebeningan jiwanya sehingga dalam kehidupannya memiliki cahaya. Muslim ibn Aus saja adalah salah satu contoh
Sejarah juga mencatat ada seorang dari sahabat beliau yang bernama Sa'ad ibn Abdillahil Ju'fi. Dia mengatakan, wallah la nukhallik, demi Allah wahai Husain, walaupun engkau telah mengizinkan kami untuk meninggalkanmu tanpa ada celaan, tanpa ada tuntutan dosa di hadapan Allah sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami semua ini tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Husain, hatta ya'lamallahu anna qad hafizna ghaibata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiik, sehingga Allah mengetahui bahwa kami telah benar-benar menjaga kegaiban Rasulullah dengan menjaga anak cucu Rasulullah, dengan menjaga kamu wahai Husain dan ahlu baitmu. Wallahi law alimtu anni uqtalu thumma uhya thumma uhraku hayyan thumma udharru, andai aku tahu wahai Husain, besok aku akan terbunuh, kemudian aku dihidupkan lagi, setelah itu aku dibakar hidup-hidup dan abuku ditebar, dan yang demikian dilakukan terhadapku 70 kali sekalipun, terbunuh, dihidupkan kembali, dibakar hidup-hidup, abunya ditebar, sebanyak 70 kali aku rasakan yang demikian. Andai itu dilakukan oleh mereka terhadapku, ma faraktuk, tetap aku tidak akan pernah meninggalkanmu, apalagi yang akan aku hadapi hanya sekali mati, dan setelah itu adalah kejayaan abadi bersama kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama ayahmu Ali bin Abi Thalib, bersama abangmu Al-Hasan Al-Mujtaba, bersama engkau dan ahlu baitmu. Lalu apa yang akan aku dapat? Tentu sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang aku sumbangkan. Ini jawaban Sa'ad ibn Abdullah Al-Ju'fi. Apalagi kata beliau, hanya sekali mati. Ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang bersama Al-Husain, yang malam Asyura seperti ini mereka berlomba-lomba memberikan pernyataan setia beliau. Mereka memberi pernyataan setia kepada Al-Husain, yang esok hari ucapan-ucapan itu akan mereka terjemahkan dalam bentuk aksi nyata, bukan cuman kata-kata, bukan cuman berbual ketika keadaan tidak genting, sementara ketika dalam keadaan genting mereka paling lari, paling kencang larinya meninggalkan pimpinannya. Tidak, mereka bukan orang-orang seperti itu. Kita membaca lagi Zuhair ibn al-Qain, salah seorang sahabat Al-Husain, yang juga tidak muda usianya, bukan masih usia 30 atau 40 tahun, usianya juga sudah masuk dalam usia senja. Zuhair ibn al-Qain berkata, wallahi lawadittu anni qutiltu thumma nushirtu thumma qutiltu hatta uktala kadza alfa qatlatin. Aku benar-benar menginginkan aku terbunuh, kemudian aku dibangkitkan lagi, kemudian aku terbunuh lagi, dan yang demikian terjadi berulang 1000 kali aku alami. Sekali lagi, mati dengan hunusan pedang, mati yang tentunya semua orang sekedar membayangkan dia akan merasa takut, karena belum tentu sekali tebas nyawa akan melayang. Boleh jadi harus berulang-ulang pukulan itu, dan tentunya kita bisa bayangkan betapa sakit orang yang disayat-sayat dengan pedang. Namun Zuhair ibn al-Qain mengatakan, yang demikian aku siap menghadapinya walaupun 1000 kali. Yang penting annallaha yadfa'u bidzalikal qatli an nafsik wa an anfusi haula'il fityati min ahli baitik. Yang penting dengan aku terbunuh 1000 kali, engkau dan ahlu baitmu yang suci itu akan terselamatkan dari kematian. Aku siap
membela kamu wahai Al-Husain demi dirimu, demi agenda besarmu yang suci, demi agama kakekmu, demi membela peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu demi satu para sahabat Al-Husain kemudian menyampaikan pernyataannya untuk membuktikan bahwa kita bukan orang-orang yang dalam keadaan genting meninggalkan pimpinannya. Kita justru menanti masa ini seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa Al-Husain akan dibela oleh sekelompok kecil dari orang-orang yang sangat istimewa. Para anbiya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan akan terjadinya peristiwa Karbala yang dialami oleh Al-Husain dan dibela oleh sekelompok manusia yang tidak banyak jumlahnya, namun kualitasnya mewakili manusia-manusia super, manusia-manusia yang sangat luar biasa, manusia-manusia yang disebut oleh Al-Husain, inni la a'lamu ashaban khairan min Aufa, inni la a'lamu ashaban Aufa wala khairan min ashabi. Itulah yang bersama Al-Husain alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang tidak semata punya keberanian. Berapa banyak orang punya keberanian, pendekar, jagoan, namun dia berpihak kepada Umar bin Sa'ad. Yang di seberang sana bersama puluhan ribu pasukan, tidak sedikit para pendekar, orang-orang yang ditakuti karena keberaniannya, karena ketangkasannya dalam memainkan pedang, karena ketangguhannya dalam berduel menghadapi musuh-musuh. Yang di pasukan musuh juga ada orang-orang yang punya keberanian sangat luar biasa. Salah satunya adalah Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyahi, yang sejarah mencatat bahwa keberanian Al-Hur disamakan dengan keberanian 1000 orang. Al-Hur tidak akan mundur sekedar menghadapi musuh yang jumlahnya juga tidak sedikit, karena memang adalah orang yang hebat. Tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang punya keberanian, namun problemnya bukan sekedar keberanian. Mereka bukan orang-orang yang punya keberanian namun tidak punya basirah. Tidak, mereka adalah orang-orang yang punya keberanian, namun pada waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang telah menetapkan pilihannya dengan pilihan yang benar. Seperti kita ketahui bahwa masa itu adalah masa propaganda penyesatan yang sangat luar biasa, dengan tekanan yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad atas penduduk kota Kufah, dengan penghancuran mental yang dilakukan secara sistematis oleh Muawiyah selama 20 tahun dia berkuasa. Mental masyarakat dihancurkan sehingga tidak lagi mengetahui dan memahami mana yang hak, mana yang batil, siapa yang harus dibela, siapa yang harus dihadapi. Mereka telah dibuat buta, tidak lagi punya cahaya yang menatap, sehingga dengan cahaya itu mereka bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jadi para ashab Abi Abdillah Al-Husain adalah sekali lagi bukan sekedar orang-orang yang pemberani, namun mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah memiliki pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Ketika mereka bergabung bersama Al-Husain alaihi salam, pilihan yang tepat, dan mereka sadari bahwa pilihan ini adalah pilihan yang penuh resiko. Ongkos yang harus dibayar atas pilihan ini bukan murah, ongkos yang sangat mahal. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian siap menjadi pimpinan peleton pasukan Ubaidillah ibn Ziyad yang dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad adalah orang-orang
yang tidak sanggup memikul, tidak sanggup membayar ongkos mahal apabila mereka tidak taat kepada Umar ibn Sa'ad, apabila mereka tidak taat kepada Ubaidillah bin Ziyad, apabila mereka tidak mau bergabung dengan pasukan Yazid ibn Muawiyah. Mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui pada dasarnya bahwa berpihak kepada Al-Husain adalah berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada Al-Husain adalah berpihak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berpihak kepada Ubaidillah bin Ubaidillah bin Ziyad yang telah mereka kenali. Mereka telah kenali ayahnya, bagaimana kejahatan ayahnya terhadap mereka. Tidak ada yang diharap dari mereka kecuali kesengsaraan. Mereka menyadari yang demikian. Namun mereka tidak punya kekuatan iman, tidak punya kekuatan jiwa untuk menetapkan pilihannya. Kenapa? Karena pilihan itu penuh resiko. Pilihan itu pilihan yang mahal ongkosnya. Karenanya ashab Abi Abdillah Al-Husain adalah orang-orang yang punya basirah. Basirah itu artinya apa? Punya ketajaman analisa bahwa mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dibela dan mana yang harus dilawan. Jadi basirah adalah sifat inti dari mereka yang bergabung bersama Al-Husain, baik dari para pendukung beliau maupun dari ahlu bait beliau, orang-orang yang punya basirah. Lebih dari itu, sifat kedua mereka tidak sekedar memiliki basirah, tidak sekedar memahami bahwa Al-Husain sedang berada di posisi yang benar, tidak sekedar itu sifat mereka, namun mereka punya istiqamah. Istiqamah artinya konsisten. Setelah mengambil sikap memutuskan bersama Al-Husain, mereka telah mempersiapkan jiwa mereka untuk bersabar bersama Al-Husain, untuk tetap bersama Al-Husain apapun resiko yang akan mereka hadapi. Jadi ashab Abi Abdillah, apabila kita ingin ringkas sifat mereka, adalah bahwa mereka orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang istiqamah dan para pemberani. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka bukan orang-orang yang memilih pilihan ini karena putus asa dalam kehidupan. Tidak. Andai mereka tidak bergabung bersama Al-Husain, apalagi apabila mereka bergabung bersama Umar bin Sa'ad, mungkin mereka akan mendapatkan kejayaan dunia. Jadi jangan dikira bahwa mereka yang bergabung dengan Al-Husain adalah orang-orang yang tidak punya pilihan hidup. Bukan. Justru mereka memilih hidup bersama Al-Husain dan mati bersama Al-Husain karena kesadaran mereka bahwa inilah jalan kehidupan abadi untuk mereka. Inilah jalan kejayaan untuk mereka. Inilah jalan di mana mereka menyumbang demi kejayaan agama mereka. Inilah jalan di mana mereka harus membayar upah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dengan penuh kesadaran. Sekali lagi, kita pada malam hari ini sedang memperingati hari Asyura, memperingati hari-hari yang membuktikan kesetiaan, mengajarkan kesetiaan, dan sekaligus mengajarkan apa sebenarnya yang menjadikan para pendukung Al-Husain itu adalah orang-orang yang setia. Karena kesetiaan itu tidak akan muncul tanpa sebab ada yang melatar belakangi sehingga mereka menjadi orang-orang yang setia. Mereka setia karena mereka punya basirah,
dan mereka beristiqamah di atas basirah. Mereka siap menanggung semua penderitaan, pengorbanan atas pilihan mereka yang mereka pilih atas dasar basirah tersebut. Dan ketika kita mundur lagi bertanya, kenapa mereka menjadi orang-orang yang punya basirah? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang punya keuletan, punya istiqamah? Jawabannya adalah pada ayat yang telah saya baca di awal pembicaraan saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan itu adalah kekuatan yang dengannya bisa memilah antara yang hak dan yang batil, akidah yang benar dari akidah yang sesat, pilihan yang benar dari pilihan yang sesat, perilaku terpuji dari perilaku tercela. Furqan. Allah menjanjikan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Sementara mereka yang kemudian mengambil pilihan salah, bergabung dengan Umar ibn Sa'ad memerangi Al-Husain, adalah orang-orang yang telah kabur di hadapan mata mereka. Mana yang hak, mana yang batil, sehingga pilihan mereka salah karena tidak punya furqan. Kenapa mereka tidak punya furqan? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Perut-perut mereka telah kenyang dari makan yang haram. Kehidupan mereka penuh dengan kezaliman. Itulah yang menjadikan jiwa mereka gelap. Ayat lain kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau pada ayat yang pertama telah saya bacakan, in tattaqullaha, apabila kalian bertakwa, Allah menjanjikan yaj'al lakum furqana. Ayat kedua dalam surat Al-Hadid ini Allah berfirman memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Saya, antum semua termasuk orang-orang yang beriman insyaallah. Kita telah beriman mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah beriman menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah cukup dengan itu? Tidak, kata Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jalankan syariat Allah. Indahkan aturan Allah dalam kehidupan individu kita dan ketika kita hidup bermasyarakat. Apakah cukup? Belum juga. Wa aminu birasulih, dan berimanlah dengan rasulnya. Artinya apa? Ketika kita beriman, bukankah telah beriman kepada Rasulullah juga? Jawabannya jelas, iya sudah. Lalu apa perintah dalam lanjutan ayat wa aminu birasulih? Seakan terulang perintah untuk beriman kembali kepada Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwa perintah wa aminu birasulih, berimanlah wahai kalian orang-orang yang telah beriman, berimanlah kepada Rasul Allah. Artinya taati Rasulullah secara utuh, secara total. Jangan pilih-pilih. Jangan ketaatan kepada Rasulullah itu dipilih, yang kira-kira menguntungkan pribadi atau keluarga atau golongan kita laksanakan. Yang kira-kira ketaatan itu tidak menguntungkan kita tentang. Jangan yang demikian kita pilih dalam kehidupan kita. Taatlah secara total apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan 2 bagian dari rahmat Allah. Bukan cuma 1 bagian, 2 bagian dari rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang telah beriman
dan bertakwa serta taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu janji yang pertama. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Janji yang kedua, wa yaj'al lakum nura. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Tamshuna bih. Dengan cahaya itu kalian berjalan dalam kehidupan, melakukan aktivitas keseharian kalian. Namun ketika kalian melakukan aktivitas keseharian kalian bukan dalam keadaan gelap seperti orang yang sedang menutup matanya, berjalan sambil menutup mata, atau berjalan dalam keadaan gelap gulita. Tidak, kalian akan berjalan dengan sorotan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya menjadi terang benderang, tidak ada yang samar. Inilah yang didapat oleh para sahabat Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahaya tersebut. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan beraktivitas dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis-majlis memperingati hari-hari duka Ahlul Bait, khususnya hari Ashura, adalah majlis yang mampu memberikan kepada kita pelajaran, yang mampu menghadirkan dalam pikiran kita nilai-nilai sejati, nilai-nilai agama yang mulia, agar kita mulai bercermin, melihat apakah sifat-sifat mulia itu sudah ada pada diri saya. Kalau ada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon kepada Allah agar dilanggengkan sifat-sifat mulia itu dan diperkuat sifat-sifat mulia itu. Namun apabila wal'iyadu billah sifat-sifat yang ada pada kita justru sifat-sifat yang ada pada barisan musuh-musuh Al-Husain, maka kita perlu segera memperbaiki kualitas diri kita. Ini adalah hikmah dari majlis-majlis seperti ini. Tidak sekedar rutinitas, namun kita hadir di majelis ini dengan penuh kesadaran, sedang ingin mendengar apa sifat-sifat mulia Al-Husain dan para pengikut Al-Husain, agar kita yang sudah mengklaim, sudah mengaku bahwa kita adalah Husainiyun, kita hendaknya memiliki sifat-sifat Al-Husain. Kita yang telah mengklaim bahwa kita Karbalaiyun, bahwa kita harus meniru sifat-sifat para syuhada Karbala. Kita yang mengklaim bahwa kita Asyuraiyun, kita harus menjadikan kehidupan kita Asyura adalah cermin kita. Apabila itu bisa kita lakukan, berarti Al-Husain ridha kepada kita, Al-Husain ridha kepada majlis-majlis kita. Dan yakinlah, ketika Al-Husain ridha kepada kita, kita akan hidup dalam keteraturan, kita akan hidup dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan majlis-majlis seperti ini akan kita rasakan, tidak cuma sehari dua hari, tidak cuma sebulan dua bulan, tidak cuma setahun dua tahun, namun sepanjang hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui keberkahan Ahlul Bait. Karenanya kapanpun, dimanapun kelak kalian memasuki bulan Muharram, jangan pernah meninggalkan majlis-majlis seperti ini. Kalau di kampung-kampung kalian tidak ada majlis yang dibuat, hendaknya kalian membuat majlis ini di rumah kalian. Walaupun cuman kamu dan adik kamu, kamu dan ayah ibu kamu, kalau tidak ada, sendirian duduk meratapi Al-Husain alaihissalam. Karena keberkahan hidup kita tidak akan datang kecuali melalui keberkahan Al-Husain alaihissalam. Mudah-mudahan malam Ashura, malam penuh duka Ahlul Bait,
malam yang dihidupkan oleh Ahlul Bait dengan ibadah menjadi malam-malam yang membawa keberkahan bagi kita. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.